Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Kau boleh bertahta. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Bapak yang Ora pada masih dalam mata Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih buat hadiratmu yang memenuhi tempat ini. Ora pada masih Terima dalam kasih mata. urapanmu Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Kami sungguh bersyukur Ora Bapak pada yang begitu masih. baik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora pada Sebentar masih. Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh membangun, menguatkan dan menghibur kami Bapak. Berarti kami semua Tuhan kami Bapak. Biarlah firman yang kami dengar menguatkan kami Bapak. Menguatkan kami Ora pada masih kami. boleh senantiasa Bapak mengingatkan sampai kesudahan. Terima kasih Tuhan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan Amin. amin. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. selamat bertemu kembali. Ya, kita bertemu kembali di ibadah kita. Haleluya. Oke, shalom. Minggu lalu kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kita ya, kemerdekaan Republik Indonesia ya, di mana bangsa Indonesia memasuki umurnya yang ke-79 tahun ya, 79 tahun sudah mengalami kemerdekaan ya, dari tahun 45 sampai tahun 2024 dirayakan begitu megah. Bahkan ya di tahun ini bangsa kita sudah resmi memiliki ibu kota baru ya. Jadi kalau ditanya ibu kota negara Indonesia di mana, jawabannya bukan lagi Jakarta. di Jakarta, tapi sekarang sudah di Kalimantan. Kalimantan ya. Puji Tuhan, itulah berkat untuk bangsa Indonesia di tahun ulang tahunnya yang ke-79 ya. Minggu lalu baru kita rayakan, dan temanya juga minggu lalu mengenai kemerdekaan ya. Masih ingat minggu lalu temanya apa dikatakan? Merdeka. Berikanlah kepada Kaisar Haleluya. Apa yang diberikan kepada Kaisar, ya, kepada Tuhan apa yang diberi kepada Tuhan. ya, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, dan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar ya. Itu minggu lalu. Minggu sebelumnya lagi penolong ya, penuntun, bahasa Inggrisnya namanya guide ya. Minggu lalu kita sudah belajar guide. Jadi kita perlu guide, perlu penuntun dalam semua hidup kita, karena kita ya nggak bisa berjalan sendiri ya. Memang ada yang bisa berjalan sendiri, tapi ada resikonya ya. Resikonya ada, tapi kalau ada resikonya berkurang ya. Dan minggu ini kita juga masih belajar tentang Roh Kudus ya. Minggu ini juga kita masih belajar tentang Roh Kudus. Saya masih didorong Tuhan ya, berbicara tentang Roh Kudus, masih terdorong ya, masih didorong Tuhan berbicara tentang Roh Kudus. Oke, kita lihat saja langsung ya. Kita masih berbicara tentang Roh Kudus. Kita lihat saja langsung di Yohanes pasal 3 ayat 1 ya. Ya, kita masih berbicara tentang Roh Kudus ya. Yohanes pasal 3 ayat 1 saya akan baca nanti sampai selanjutnya ya. Kita akan belajar di sini bagaimana Roh Kudus itu begitu penting ya dalam kehidupan kekristenan ya. Ayo, Bapak semua, yuk kita baca yuk, sama-sama kita belajar mengenai Roh Kudus ini. Yuk, dapat Yohanes 3 ayat 1 saya baca gitu.
Saya baca, kita ikuti sama-sama ya, oke? Percakapan dengan Nikodemus. Nah, inilah judul perikopnya. Ayat 1 dikatakan begini. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Nikodemus ini ternyata seorang pemimpin. Dia bukan orang biasa, seorang pemimpin dia. Artinya mungkin kalau kita gambarkan, mungkin dia seorang gembala, ya. Mungkin dia seorang gembala, seorang pemimpin gereja, ya. Tapi yang dipimpin sini orang-orang Yahudi, ya. Jadi Nikodemus ini punya jabatan yang tinggi, ya. Dia sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Karena dikatakan di sini dia seorang pemimpin, tentu sangat dihormati ya seorang pemimpin Yahudi. Ayat 2 apa dikatakan? Ayat 2 coba kita perhatikan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Nah, ini dia. Pertanyaannya sekarang, kenapa ia datang pada waktu malam pada Yesus? Kenapa nggak pada waktu siang? Ternyata Nikodemus malu ketahuan dengan teman-temannya orang Yahudi. Karena pada saat itu orang Yahudi tidak suka pada Yesus. Ya, pada saat itu orang Yahudi tidak suka pada Yesus. Ya, tetapi Nikodemus tahu bahwa Yesus itu orang benar. Jadi dia merasa perlu menjumpainya. Tapi karena dia malu sama teman-teman orang Yahudi yang lain, jadi dia menjumpai Yesus pada waktu malam. Pada waktu malam ini kapan? Mungkin pada waktu semua orang sudah tidur. Karena kalau pada waktu orang masih bangun, tentu ketahuan dia menjumpai Yesus. Ya, berarti dengan kata lain dia menjumpai Yesus pada waktu semua orang sudah tidur, sudah malam. Banyak orang yang tahu. Berarti dengan kata lain dia menjumpai Yesus sembunyi-sembunyi. Nikodemus datang menjumpai Yesus sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu, karena dikatakan pada waktu malam. Dan berkata, setelah dijumpainya Yesus ke dalam rumahnya, berkata dia kepada Yesus, ya, karena pada waktu itu Yesus dikenal sebagai Rabi. Arti Rabi itu bisa mengajar di bait suci, ya. Tuhan Yesus bisa mengajar di bait suci. Jadi dikatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan, diutus Elohim, ya, diutus Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, artinya tanda-tanda itu mujizat-mujizat, ya. Tidak ada seorang pun mengadakan mujizat-mujizat yang engkau adakan itu jika Tuhan tidak menyertainya. Artinya jika Tuhan tidak mengizinkannya, artinya dari Tuhanlah mujizat-mujizat itu, ya. Artinya si Nikodemus mengakui bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu disertai Tuhan, karena Tuhan, ya. Jadi tidak mungkin Yesus itu dari setan. Tidak mungkin, pasti dari Tuhan. Mujizat-mujizat apa itu mujizat Yesus? Membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan, orang tuli mendengar. Ya, banyak mujizatnya. Ya, mujizat pertamanya air menjadi abu. Ya. Jadi banyak mujizat. Jadi ketika Nikodemus melihat ini, dia tahu bahwa Yesus ini pasti disertai Tuhan, karena Tuhan gak mungkin dari setan mujizatnya. Makanya dia datang. Tetapi lihat kedatangannya ini. Ketika dia berkata, Guru, berarti Nikodemus memandang Yesus hanya sebagai guru, bukan sebagai Mesias. Ini penting, ya. Nikodemus memandang Yesus hanya sebagai guru, bukan sebagai Mesias, bukan. Nikodemus tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Nikodemus hanya mengenal Yesus sebagai guru. Artinya hanya sebagai orang yang mengajar firman. Ya. Hanya Nikodemus pengen tahu, kok bisa dia bisa bikin mujizat? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain sekedar sebagai guru? Nah, itu yang mau Nikodemus pastikan. Ya. Kita lihat selanjutnya, ya. Kedatangan kita di ayat 2 ini, kita tahu kedatangan Nikodemus kepada Yesus, kedatangannya dia ingin tahu mujizatnya itu dari Tuhan, dia sudah percaya, ya. Tetapi apa yang membedakan dia? Karena sama-sama pengajar juga, Nikodemus juga pengajar, karena dikatakan pemimpin orang Yahudi. Dia pengajar orang Yahudi juga, Yesus juga pengajar Yahudi. Cuman kok bisa dia melakukan mujizat itu? Apa yang membedakan? Dia pengen tahu, makanya dia mendatangi Yesus. Tapi supaya nggak ketahuan, datang dia malam-malam.
ya, supaya jangan ketahuan dia malu ya sama teman-teman dia. Tetapi Yesus tahu maksudnya. Yesus tahu maksud kedatangan si Nikodemus, tahu maksudnya, ya. Dan Yesus mengasihi Nikodemus. Kenapa Yesus mengasihi Nikodemus? Karena Yesus langsung membuka rahasianya. Langsung membuka rahasia supaya Nikodemus diselamatkan. Ya. Supaya Nikodemus diselamatkan. Yesus langsung membuka rahasia. Kau pengajar Israel, kau pemimpin orang Yahudi, kau datang sama aku waktu malam, aku mengerti maksud kedatanganmu. Maka Yesus langsung membuka rahasianya. Apa rahasia yang mau dibuka Yesus? Perhatikan ayat selanjutnya. Jawab Yesus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, kerajaan Elohim. Ya, ya. Lihat. Pertama-tama tadi Nikodemus hanya membuka percakapan dengan guru. Kami tahu bahwa hujan itu disertai Tuhan. Tapi Yesus bisa melihat isi hati Nikodemus, ya, bahwa Nikodemus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari keselamatan. Haleluya. Ya. Jadi orang yang mencari keselamatan datang kepada Yesus. Dan Yesus mengerti bahwa Nikodemus mau mencari keselamatan. Makanya Tuhan Yesus langsung memberikan jawaban. Kalau kau mau melihat kerajaan Tuhan, kau harus lahir kembali. Ya. Di sini kita harus mengerti dulu pertama begini. Tuhan datang memberitakan tentang kerajaan. Makanya di sini dikatakan, jika engkau tidak lahir kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim. Kedatangan Tuhan kedatangan Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan surga. Jadi di sini berbicara tentang kerajaan. Coba kita lihat di Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Coba seorang baca Matius 4 ayat 17. Apa dikatakan? Matius 4 ayat 17. Ayo, Matius 4 ayat 17 ayo. Ya, baca Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, Ya. bertobatlah, Sebab kerajaan surga sudah dekat. Iya, bertobatlah sebab kerajaan surga Sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus adalah membawa berita tentang kerajaan. Membawa berita tentang kerajaan. Makanya dikatakan jika engkau tidak lahir kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan. Jadi kedatangan Tuhan berbicara tentang kerajaan. Ternyata ada suatu kerajaan lain. Ya, bukan hanya di bumi ini ada kerajaan lain, yaitu namanya kerajaan sorga. Di kerajaan itu tidak semua orang bisa masuk. Tidak semua orang bisa melihat di kerajaan itu. Ada kerajaan yang mau datang, sudah dekat katanya kerajaan itu. Ketika Yesus bangkit, kerajaan itu sudah datang nanti. Ya, kerajaan. Tapi dikatakan Yesus kepada Nikodemus, jika engkau tidak lahir kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan itu. Sekarang begini, ngerti arti kerajaan? Kerajaan itu artinya pemerintahan. Sama kayak Indonesia. Indonesia ini pemerintahan Indonesia. Kerajaan Indonesia, tapi Indonesia tidak dikatakan kerajaan, tapi republik. Malaysia baru berada. Ya, Indonesia republik. Cuma dalam arti kata ada pemerintahan. Pemerintahan ada rajanya, kalau republik ada presidennya. Pertanyaannya begini, bagaimana seseorang untuk menjadi warga negara? Ya, kita menjadi warga negara Indonesia dari mana caranya? Siapa tahu? Kita menjadi warga negara Indonesia dari mana caranya? Karena kita lahir di negara Indonesia. Kalau kita nggak lahir di negara Indonesia, kita nggak bisa jadi warga negara Indonesia. Demikian juga warga kerajaan surga harus lahir di kerajaan surga. Haleluya.
Jadi tidak bisa orang menjadi warga negara, warga kerajaan kalau tidak lahir di negara itu. Kalau tidak lahir di kerajaan itu. Makanya dikatakan jika engkau tidak lahir kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan itu. Kita perlu lahir untuk menjadi warga negara. Sampai sini mengerti? Haleluya. Bisa ditangkap ya? Kita tidak bisa jadi warga negara Indonesia kalau kita lahir di Malaysia. Kita tidak bisa jadi warga negara Indonesia kalau kita lahir tentunya di Filipina atau di Malaysia atau di Amerika, nggak bisa. Kita menjadi warga negara Indonesia karena lahir di negara ini. Demikian juga negara-negara lain. Karena mereka lahir di negaranya, maka mereka menjadi warga negara-negara itu. Jadi untuk menjadi warga kerajaan surga harus lahir. Kita nggak bisa jadi warga negara surga kalau nggak lahir. Haleluya. Makanya dikatakan engkau harus lahir kembali. Engkau harus lahir kembali sehingga engkau bisa melihat kerajaan surga. Ya, kita harus lahir kembali. Tanpa kelahiran kembali kita tidak bisa jadi warga negara surga. Tidak bisa. Kita bisa beragama Kristen, bisa beragama Kristen, tapi perlu lahir supaya bisa jadi warga negara surga. Beragama Kristen gampang, tinggal mencetak KTP, pergi ke kantor lurah, kantor catatan sipil. Apa agamamu? Kristen. Tidak cetak Kristen. Tapi sudah menjadi warga negara surga? Belum tentu. Belum tentu. Haruslah lahir. Harus lahir di negara itu baru jadi warga negara itu. Harus lahir di kerajaan surga. Lahir kembali. Kalau nggak lahir kembali tidak bisa. Itulah pentingnya. Nanti kita lihat caranya. Bagaimana caranya kita bisa lahir di dalam kerajaan itu, menjadi warga kerajaan itu. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Apa dikatakan? Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Jika tidak lahir dalam warga negara surga, tidak bisa menjadi warga negara surga. Apa kata Nikodemus? Ayat 4. Kita perhatikan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? Kalau sudah tua, bagaimana mungkin dia lahir? Kita baca ayat selanjutnya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Perhatikan. Nikodemus berpikir secara jasmani, secara lahiriah. Tetapi ada kerajaan lain, bukan kerajaan jasmani, bukan kerajaan lahiriah, tapi kerajaan rohani. Nah, ini perlu kita tahu. Kerajaan sorga, kerajaan Tuhan bukan kerajaan jasmani, tapi kerajaan rohani. Ya, Nikodemus tidak mengerti. Bahkan murid-murid Yesus pun menganggap kedatangan Yesus itu untuk membuat kerajaan jasmani, membuat kerajaan fisik untuk Israel. Ya, yang akan memerintah di dunia. Itu tanggapan orang-orang Israel, tanggapan orang-orang Yahudi, tanggapan murid-muridnya. Ya. Tapi bukan itu tujuan kedatangan Yesus. Tujuan kedatangan Yesus bukan kerajaan jasmani. Ya. Bukan kerajaan jasmani tujuan kedatangan Yesus, tapi kerajaan rohani. Coba kita lihat satu ayat ini. Di sini kita bisa lihat nanti dengan jelas bahwa murid-murid menginginkan kerajaan jasmani, tetapi bukan kerajaan jasmani yang Tuhan inginkan. Coba kita lihat ayatnya di Kisah 1 ayat 6. Kisah 1 ayat 6. Ya, Kisah 1 ayat 6. Bukan kerajaan jasmani yang Tuhan inginkan. Ya, tapi kerajaan rohani. Dikatakan di satu ayat kerajaan imam-imam, dikatakan di sana. Tapi nanti kita lihat ayatnya. Kerajaan imam-imam. Kisah para rasul pasal 1 ayat 6 dikatakan di sana bagaimana? Coba dibaca yang jelas. Ayo baca, seorang baca ya. Apa dikatakan di sana? Kisah para rasul 1 ayat 6. Iya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Iya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Iya. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau pulihkan lagi kerajaan Israel ini seperti zaman Raja Daud, zaman Raja Saul?
Zaman raja-raja zaman dahulu, kerajaan Israel pulihkanlah Tuhan. Rasa apa? Pulihnya udah ngomong gitu. Sebelum Yesus naik ke sorga, pulihkanlah Tuhan kerajaan Israel katanya. Tapi Tuhan bukan berbicara kerajaan jasmani, bukan kerajaan Israel yang Tuhan bicara. Apa kata Tuhan di ayat 7? Baca. Lanjut membaca ayat 7. Jawabnya, Iya. engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Iya. yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya. Kalau soal kerajaan jasmani, Bapak yang tahu itu nanti katanya. Ya itu apa maksudnya? Maksudnya nanti kerajaan 1000 tahun damai. Itu Bapak yang menentukan nanti kerajaan Israel itu. Kerajaan jasmani itu nanti ada waktunya. Nah, tapi yang dimaksud Tuhan adalah kerajaan rohani. Ada kerajaan rohani yang disebut kerajaan imam-imam. Ya, ada kerajaan rohani. Ayo kita lanjutkan lagi di Yohanes tadi. Yohanes pasal 3, ya kembali kita ke sana ya. Ada yang namanya kerajaan rohani. Jadi kerajaan surgawi, kerajaan surga itu bukan di dunia, bukan ya. Kita lanjutkan lagi. Jawab Yesus. Perhatikan. Jawaban Yesus ini untuk membuka pikiran si Nikodemus bahwa bukan jasmani yang dibicarakan. Apa kata Yesus dikatakan di sini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini Tuhan menunjukkan cara bagaimana caranya lahir kembali. Nah, di sini Tuhan menunjukkan cara bagaimana caranya lahir Kembali. Bukan seperti yang dipikirkan si Nikodemus tadi. Masuk lagi ke rahim ibunya, bukan. Itu nggak mungkin. Mana mungkin sudah besar masuk lagi ke rahim ibunya, nggak mungkin. Tapi yang benar caranya adalah dengan lahir dari air dan roh. Ya, lahir dari air dan roh. Lahir dari air, ya, saya rasa nggak sulit mengartikannya, ya. Namanya lahir dari air itu disebut baptisan. Iya, baptisan. Lahir dari air disebut baptisan. Ya. Coba kita buka ayatnya di Matius. Ya. Dikatakan di sana apa? Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Ya. Matius 3 ayat 11. Lahir dari air. Ya. Matius 3 ayat 11, coba baca sampai koma saja. Nyangkut. Matius 3 ayat 11, Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Iya, sampai itu aja. Inilah disebut dengan lahir dari Air. Lahir dari air. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Artinya apa? Kalau mau masuk, kalau mau lahir ke dalam kerajaan surga, harus bertobat. Dibaptis air sebagai tanda pertobatan. Datang kepada Tuhan harus bertobat. Bertobat berarti apa? Ditinggalkan berhala-berhalanya. Ditinggalkan semua prinsip-prinsip hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ditinggalkan semua. Kalau ada prinsip-prinsip yang dibawa dari nenek moyangnya, baik itu ada istiadat, baik itu aturan-aturan, perintah-perintah, kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang, itu ditinggalkan semua. Yang diikuti firman Tuhan. Itulah yang bertobat, itu namanya lahir dari air. Kalau sekedar lahir dari air, artinya sekedar dibaptis, tapi tidak bertobat, itu sia-sia juga. Sia-sia juga, kenapa? Karena banyak orang, ya, dibaptis pun belum mengerti pertobatan.
Banyak orang dibaptis nggak mengerti pertobatan. Contohnya apa? Contohnya baptisan bayi. Ya, bayi itu nggak mengerti apa-apa, nggak mengerti pertobatan. Kok dibaptis? Ya, itu nggak benar. Bayi tidak dibaptis bayi. Tapi kalau bayi diserahkan sama Tuhan benar. Sama ketika Yesus berumur berapa tahun? 8 hari, ya, dibawa dia ke bait suci, diserahkan. Itu baru benar. Bayi diserahkan. Tapi kalau baptisan itu untuk orang yang mengerti pertobatan. Kenapa dikatakan? Karena Firman mengatakan, aku membaptis kamu sebagai tanda apa? Pertobatan. Pertobatan. Jordan. Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Itulah lahir dari air. Ya. Selanjutnya, coba kita lihat Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Coba baca lagi. Matius 3 ayat 16. Baca kuat. Jessica dia yang membaca Rena. Jessica baca kuat. Matius 3 ayat 16. Iya. Kurang besar. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan Cukup. Nah, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari mana? air. Air. Kalau yang namanya lahir, itu keluar. Kalau lahir keluar dari rahim. Jadi kalau lahir keluar dari air, keluar. Jadi kalau namanya baptisan itu tidak benar namanya kalau dipercik. Gak ada baptisan dipercik. Baptisan itu keluar. Ya, perhatikan baik. Baptisan itu Keluar dari air. Keluar dari air. Bukan dipercik, gak benar. Jadi dengan alasan apapun mengatakan saya sudah dibaptis, baptisan apa? Percik karena Tuhan Yesus keluar dari air. Kenapa? Karena yang namanya lahir itu keluar. Lahir dari rahim ibunya, keluar dari rahim Kandungan ibunya. Kalau dibilang lahir dari ibunya berarti keluar dari rahim ibunya. Kalau dibilang lahir dari air, keluar dari Air. Ini baptisan yang benar. Haleluya. Jangan kita rubah-rubah apa yang dikatakan firman. Kalau dikatakan firman keluar dari air, keluarlah dari air. Jangan dipercik, ya, jangan dipercik. Tidak diakui kita menjadi warga negara sorga. Menjadi warga negara sorga harus lahir dari air. Ya. Kalau tidak kita lahir dari air, kita tidak bisa melihat kerajaan sorga. Bahkan dipertegas lagi, tidak bisa masuk. Kata Tuhan, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Ya, lahir dari air, keluar dari air sebagai tanda pertobatan. Ayat selanjutnya apa dikatakan? Lahir dari roh. Nah, ini yang penting. Lahir dari roh. Ya, minggu yang lalu kan, 2 minggu lalu kita perlu pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita dituntun Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus kalau kita tidak lahir dari air, lahir dari roh? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita harus lahir dulu dari Roh Kudus, baru bisa kita dipimpin Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Coba kita baca ayat selanjutnya. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana lahir dari roh itu. Ayo kita buka Yohanes 3 ayat 6-nya. Situ dikatakan Yesus bagaimana lahir dari roh. Coba kita baca ayat 6. Apa dikatakan? Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Perhatikan baik. Harimau melahirkan apa? Harimau. Harimau. Kucing melahirkan apa? Kucing. Kambing melahirkan apa? Kambing. Manusia melahirkan Manusia. manusia. Roh melahirkan Roh. roh. Artinya kalau nggak Roh Kudus melahirkan roh kita, kita bukan bagian dari kerajaan. Kita bukan bagian dari keluarganya. Contohnya begini, harimau melahirkan harimau, kucing melahirkan, katakanlah kambing melahirkan kambing. Haleluya. Bisa nggak?
kambing jadi keluarga harimau? Hah? Bisa nggak kambing jadi keluarga harimau? Tidak Nggak bisa. kan? Dimangsa. Yang adanya dimangsa. Itu maksudnya. Kita nggak bisa menjadi keluarga Elohim, anak Elohim, anak Tuhan kalau nggak lahir dari roh, nggak bisa jadi anaknya. Kenapa? Karena manusia melahirkan manusia, manusia keluarga manusia. Hanya yang lahir dari Roh Kudus bisa menjadi keluarganya Roh Kudus, keluarga Elohim. Haleluya. Bisa dimengerti? Saya ulangi sekali lagi. Harimau melahirkan harimau, kambing melahirkan kambing. Bisa nggak kambing jadi keluarga harimau? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanannya ya. Iya, nggak bisa. Manusia melahirkan manusia. Roh Kudus melahirkan roh. Manusia jasmani tidak ada bagian dalam keluarga sorga. Nggak ada bagian. Nggak ada bagian. Jadi kita harus lahir dari roh untuk menjadi bagian keluarga Elohim. Haleluya. Tak bisa. Jadi jangan apa? Jangan mau dibodohi. Bisa ke surga tanpa lahir Roh Kudus? Jangan, tidak ada itu jalannya. Karena dia jasmani, daging dari daging, jasmani ke jasmani. Jasmani kemana akhirnya? Kekuburan. Debu menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Gak ada hubungannya ke surga. Apa yang ada hubungannya ke surga? Yang lahir dari surga. Makanya dikatakan Roh Kudus melahirkan roh. Barulah kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kalau roh kita tidak dilahirkan oleh Roh Kudus, kita bukan bagian keluarga di surga, bukan. Tidak ada jalannya. Dari mana jalannya? Seperti tadi, kucing atau kambing menjadi keluarga harimau, tidak ada jalannya itu. Tidak ada jalannya. Kenapa? DNA-nya berbeda. DNA kambing sama DNA harimau berbeda. DNA manusia sama DNA dari surga berbeda. Berbeda DNA. Gak ada hubungan. Ya, gak ada hubungan. Daging dari roh kita dilahirkan Roh Kudus. Ketika roh kita Roh Kudus melahirkan roh kita, barulah kita benar-benar bisa berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Dia sudah bisa merasakan benar-benar rohnya ditebus. Rohnya ditebus. Kenapa? Sudah berpindah daripada maut ke dalam hidup. Udah pindah dari maut ke dalam hidup. Sudah merasa dia ditebus. Jadi kalau orang, ya kalau hanya mendengar Yesus menebus dosa, Yesus menebus dosa, Yesus, dia hanya apa? Kayak burung beo, mengikuti yang dibilang. Ya. Tapi kalau orang-orang benar-benar mengerti bahwa benar-benar dia rohnya sudah ditebus, itulah membuktikan bahwa rohnya sudah dilahirkan. Ya. Bukan membeo. Anak-anak SD bisa diajari apa? Yesus menebus. Ya tahu deh Yesus menebus, Yesus menebus. Tapi harus benar-benar mengerti bahwa benar-benar Yesus menebus jiwanya, memindahkan jiwanya dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Itu lahir. Mengerti. Rohnya sudah dilahirkan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku. Karena nggak bisa orang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kalau nggak Roh Kudus. Haleluya. Kita sudah baca ayat semalam ya, 1 Korintus 12. Tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Tidak bisa. Bahkan ada orang kesaksian ya kan, sudah di ujung nyawanya, ya, di ujung lidahnya nyawanya. Ya, nyawanya sudah di ujung lidah pun. Ya, lidahnya sudah keluar, tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dibilang, terima Yesus Tuhan, terima. Sebentar lagi apa kau sudah mau berangkat ini? Terima. Mak mau memang. Ya, itu artinya apa? Tidak semua orang dikaruniai keselamatan. Haleluya. Ya, tak mau. Bahkan ada orang sudah menerima mujizat pun, melihat mujizat pun di depan matanya, tetap menolak ketuhanan Yesus. Di depan matanya sudah dilihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan di depan matanya, tapi nggak mau mengaku Yesus adalah Juru Selamat. Ya, itu dia.
Kita lanjutkan lagi di ayat 8. Ya, saya dikatakan apa? Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan dari mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini dia. Artinya apa? Artinya orang yang lahir dari roh tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan seperti angin. Bisa kau buktikan angin? Nggak bisa, cuma bisa Dirasakan. dirasakan. Nah, baru berhembus ini kipas angin ya. Nggak ada, nggak bisa dilihat, nggak bisa. Tapi bisa kita rasakan berhembus. Haleluya. Demikian juga orang yang lahir dari roh nggak bisa dibilang aku sudah lahir ini apa buktinya enggak. Tapi bisa dirasakan karakter orang itu berubah. Haleluya. Bisa dirasakan karakternya berubah orang yang lahir dari roh. Bisa rasakan. Kalau orang nggak berubah karakternya, katanya dia lahir dari roh, itu bisa disangsikan roh apa yang masuk. Bisa disangsikan, ya. Tapi kalau dia benar-benar Roh Kudus yang melahirkan dia, pasti bisa dirasakan orang berubah dia. Dirasakan, pasti dirasakan cara bicaranya bertambah baik, ya. Cara bicaranya, nggak usah dulu dari perbuatan, cara bicaranya dulu lebih sopan, ya. Nggak mau berkata-kata kasar, nggak mau berkata-kata kotor, Haleluya. ya. Kalau masih suka katanya dia penuh Roh Kudus, lahir dari Roh Kudus, tapi masih berkata-kata kotor, ya kita nggak tahu roh apa yang masuk itu, ya. Nggak tahu kita roh apa yang masuk, ya. Nggak tahu kita roh apa yang melahirkan kalau orang yang masih suka berkata-kata kotor. Dengan buah-buah roh, kasih sukacita, kesabaran, kemurahan, itu sudah mulai tumbuh nanti pelan-pelan, mulai tumbuh. Pengendalian diri mulai tumbuh pelan-pelan. Haleluya. Enggak langsung, tapi perlahan-lahan. Kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri semua. Perlahan-lahan. Itu kalau yang membuktikan lahir dari Roh Kudus dirasakan, ya dirasakan, pasti dirasakan. Kita lanjutkan lagi di ayat berapa tadi? Ayat 7. Apa dikatakan? Ayat 7. Ayat 9. Nikodemus menjawab. Ya, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana yang terjadi? Bingung si Nikodemus. Bagaimana Tuhan caranya bisa lahir dari air dan roh? Bingung dia, bagaimana Tuhan? Apa jawab Yesus? Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, ya? Nikodemus pengajar kan, dia dari pemimpin orang Yahudi, pengajar juga orang Israel, tapi dia tidak mengerti. Ya jelas tidak mengerti, kenapa? Karena Roh Kudus tidak diterima di Perjanjian Lama. Roh Kudus hanya diterima oleh imam, raja dan Nabi. Dan semenjak Maleaki ada 600 tahun Israel tidak ada lagi nabi sampai kedatangan Yesus. Tidak ada lagi Roh Kudus. Ya, makanya Nikodemus bingung. Siapa nabi terakhir? Maleaki. Maleaki nabi terakhir di Israel. Setelah Maleaki 600 tahun katanya. Nggak ada lagi nabi. Tuhan tidak berbicara lagi dengan orang Israel. Makanya Nikodemus tidak tahu, tak mengerti Roh Kudus sampai kedatangan Yesus. Tapi apa jawab Yesus? Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Artinya apa? Kalau mau lahir dari air, mau lahir dari roh, terimalah kesaksian Yesus. Terimalah kesaksian Yesus. Terimalah kesaksian Yesus. Sudah dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Makanya kalau mau lahir dari air, lahir dari roh, terima kesaksian Yesus. Terima kesaksian Yesus. Karena mereka tidak menerima kesaksian Yesus. Tapi kalau mereka menerima kesaksian Yesus, mereka bisa lahir dari air dan air. Apa? Roh. Ya. Apa itu kesaksian Yesus? Wahyu pasal 19 ayat 10. Wahyu pasal 19 ayat 10. Itulah kesaksian Yesus. Coba kita baca apa dikatakan di sana. Kesaksian Yesus apa? Wahyu 19 ayat 10. Coba baca yang kuat. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Iya. Tetapi ia berkata kepadaku, Iya. janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, Iya. sama dengan engkau Iya. dan saudara-saudaramu Iya. yang memiliki kesaksian Yesus. Iya. Sembahlah Tuhan karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah roh Nubuat. nubuat. Roh apa? Roh nubuat. Roh nubuat. Ada berapa roh? Kita buka Yesaya pasal 9. Ya. Roh hikmat, roh keperkasaan. Roh Yesaya roh pengertian. Roh sabar. roh apa? Yesaya 11 apa ya? Yesaya 11. Ya. Jadi kita berbicara tentang Roh Kudus, roh. Ya. Roh Kudus, terima Roh Kudus, ikut pimpinan Roh Kudus. Ya, dia guide yang menuntun. Haleluya. Ayo. Ya, kesaksian Yesus itu roh. Roh nubuat. Ayo, seorang-seorang baca dari ayat 1. Ayo, ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 3 ya, 3 ayat. Coba, seorang baca. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Iya. Raja damai yang akan datang. Iya. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai. dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Iya. Roh Tuhan akan ada padanya. Iya. Roh hikmat dan pengertian. Iya. Roh nasihat dan perkataan. Iya. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya. Kesenangannya ya, Pak. Takut akan Tuhan. Coba kita hitung, ada berapa roh ini? Roh Tuhan ada padanya. Pertama roh hikmat. Kedua roh pengertian. Ketiga roh nasihat. Keempat roh keperkasaan. Kelima roh pengenalan. Keenam roh takut akan Tuhan. Ada berapa rohnya? 7. 6. 6. Tapi yang ketujuh di mana? Yang ketujuh di Wahyu tadi, yaitu roh nubuat. Di Wahyu dikatakan ada ketujuh roh Tuhan di hadapan tahta itu. Tahu ayatnya? Ada ketujuh roh Tuhan di hadapan tahta itu. Coba kita buka ayatnya supaya tahu ya. Ada 7 roh. Ya. Ini Wahyu pasal 4 ayat 5. Wahyu pasal 4 ayat 5 ya. Wahyu pasal 4 ayat 5. Coba baca yang kuat. Wahyu pasal 4 ayat 5. Baca yang kuat coba. Wahyu pasal 4 ayat 5 apa dikatakan? Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Tuhan. Iya. Itulah ketujuh roh Tuhan, roh Elohim. Ya. Jadi kalau kita lahir dari roh, kita miliki ketujuh roh ini. Haleluya. Roh hikmat pengertian, roh nasihat dan perkasaan, ya. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dan roh nubuat. Terima ini, terima.
terima. Kayak saya katakan tadi, penting sekali lahir dari Roh Kudus, penting sekali. Ya, jangan merasa sudah Kristen kalau belum lahir dari Roh Kudus. Kita terima roh hikmah, kita terima roh pengertian, kita terima roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, dan roh nubuat. Kita terima itu nanti. Kesaksian Yesus, itulah kesaksian Yesus. Karena dikatakan apa? Apa dikatakan tadi? Tumas dari Isai. Itu berbicara siapa itu? Berbicara Yesus. Yes. Itu Yesus itu yang dimaksud. Isai. Isai itu apanya si Daud? Nenek moyang si Daud. Itu bicara Yesus. Roh Tuhan ada pada aku, kata Yesus. Haleluya. Itulah kesaksian Yesus. Makanya dikatakan ketika ia datang, ia akan memuliakan aku, katanya, kata Yesus. Kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku, kata Roh Kudus. Jadi seperti 2 minggu lalu, dekat dengan Roh Kudus senantiasa. Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus kemanapun Roh Kudus. Sekarang zamannya Roh Kudus. Zamannya Roh Kudus sekarang. Bapa sudah berkarya, Yesus sudah berkarya. Sekarang Roh Kudus mau berkarya. Berkarya Roh Kudus. Berkarya Roh Kudus. Ya. Dekat-dekat Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Semakin banyak kita bersekutu dengan Roh Kudus, apa dikatakan? Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Aku berbuat. aku berbuat. Lebih besar katanya. Haleluya. Lebih besar. Lebih besar. Ya, ada seorang hamba Tuhan. Namanya Benson Idahosa, seorang pendeta dari Afrika. Sangat diberkati Tuhan dengan kuasa yang besar. Mujizat-mujizat begitu banyak dibangkitkannya orang mati. Kalau nanti lihat di YouTube itu banyak, ketik aja Benson Idahosa. Kuasa yang dahsyat. Dahsyat sekali. Penyertaan Roh Kudus. Ya. Penyertaan Roh Kudus. Banyak mujizat yang bahkan belum pernah dilakukan Yesus, dilakukannya. Ya, dilakukannya. Perkara artinya apa? Firman itu digenapi. Bahwa orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Ya. Suatu ketika, ini sekedar cerita. Suatu ketika dia mau melayani ke suatu daerah, ketinggalan pesawat dia. Ketinggalan pesawat. Ya. Berdoa dia, Tuhan kembalikan pesawat itu. Kembali pesawatnya. Ini kan aneh ya kan? Tuhan kembali pesawat. Kenapa kembali? Pilotnya bilang ada kerusakan mesin, katanya. Kembali pesawatnya. Sudah kembali pesawatnya kan? Penduduknya kan penuh penumpangnya. Orang itu 3 orang mau melayani ke kota, penuh penumpangnya. Orang itu nggak ada tempat duduk. Kalau pesawatnya udah pulang, masuk ke pesawat itu. Berbicara gini, siapa yang mau menggantikan kami tempat duduknya, saya akan berdoa supaya dia diberkati. Datang 3 orang. Didoakan dia, kamu diberkati, kamu diberkati. Udah, kalian naik pesawat selanjutnya, kami gantian ya katanya. Bisa begitu. Saya berpikir ini aneh ya kan? Imannya sangat aneh. Haleluya. Dia percaya bisa memulangkan pesawat. Pulang pesawatnya. Tuhan pulangkan pesawat itu kata. Pulang. Tapi tempat duduknya nggak ada. Dibilang sama penumpang di dalam itu, dikatakan ya, siapa mau ikut penerbangan selanjutnya bertukar tempat duduk dengan kami. Mau 3 orang. Berdua dia untuk 3 orang. Kalian diberkati. Berganti tempat duduknya. Yang tadi pesawat selanjutnya katanya. Inilah dahsyat. Ya. Banyak hal-hal yang aneh nanti. Kalau kita berserta Roh Kudus, bisa Tuhan balikkan. Sedangkan matahari bisa berhenti dibuat. Ya. Berhenti matahari, berhenti. Ya. Tapi sini berkat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu Bapak. Sungguh indah bersama-Mu Roh Kudus. Kami sangat kurang berdoa Bapak. Kuatkan kami sehingga kami bisa lebih banyak berdoa lagi Bapak. Bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Izin Pak. Dari tengah ya. Dari sini.
Kami dulu kami. Pujian ya. Udah nanti mau. Oh. Hah? Selalu Lumayan. berpuji Haleluya. nama Tuhan, sungguh diberkati firman Tuhan supaya kita percaya bahwa orang yang percaya kepada Yesus juga adalah orang yang lahir dari Roh. Amin. Haleluya. Orang yang sudah lahir dari Roh juga pasti berbahasa Roh. Orang yang berbahasa Roh juga bertumbuh di dalam firman Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan semakin diberkati, semakin dikuatkan, semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari memberi yang terbaik dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sambil kita angkat lagu pujian Sungai Sukacita. Langit dan bumi katanya, Bu.